Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Endarta SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Timpa 1 Atap, Kabupaten Kapuas. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pada video koneksi antar materi ini, ada dua pertanyaan pemantik yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai seorang guru, kita sangat perlu mempelajari kompetensi sosial dan emosional atau KSE agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menerapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan, menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid, menyenangkan bagi murid, dan dapat menciptakan karakter murid yang memiliki pribadi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, guru juga dapat mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional dengan berbagai cara, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, ataupun penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Hal itu dilakukan agar murid dapat menerapkan kompetensi sosial dan emosional di sekolah pada saat proses pembelajaran, bahkan nanti ke depannya dalam lingkup masyarakat, bersosialisasi maupun dalam pekerjaan. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan persiapan untuk kehidupan. KSE dengan fokusnya pada keterampilan sosial seperti kerjasama, empati, dan keterampilan interpersonal lainnya, mendukung tujuan pendidikan ini dengan membantu murid menjadi individu yang lebih siap menghadapi kompleksitas kehidupan. Dengan pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional dapat membuat murid menjadi dapat memanajemen sosial mereka dan dapat membentuk karakter murid sehingga memiliki budi pekerti yang luhur sejalan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2, pembelajaran kompetensi sosial dan emosional atau KSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif yang dilakukan oleh seluruh komunitas warga sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang memiliki sifat kolaboratif. Dengan melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, kita dapat menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta sekolah ramah anak yang selaras dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Dengan pembelajaran sosial dan emosional atau KSE dapat membentuk murid kita yang berkarakter dan memiliki budi pekerti yang sejalan dengan visi guru penggerak terhadap murid saya pada masa depan, yaitu
Murid yang memiliki karakter yang sejalan dengan keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4, pembelajaran kompetensi sosial dan emosional atau KSE sejalan dengan budaya positif yang dilakukan seperti melakukan teori kontrol sebagai manajerial. Hal tersebut dapat dilakukan jika guru dapat mengontrol emosi jika menghadapi masalah yang dilakukan muridnya. Jika seorang guru tidak memiliki kompetensi sosial dan emosional yang matang, maka dia akan cenderung menjadi guru sebagai penghukum. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memperkaya bagi semua siswa. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk berkembang secara pribadi dan sosial, tetapi juga mempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi tantangan dan berhasil dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka di masa depan. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE sama-sama bertujuan agar menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada koneksi antar materi ini ada 3 pertanyaan lanjutan yang harus dijawab. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademis maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Untuk pertanyaan 1, sebelum mempelajari modul ini, saya mengira bahwa proses pembelajaran hanya bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan murid serta membentuk karakter dengan acuan dimensi profil pelajar Pancasila saja. Sehingga dalam pembelajaran saya hanya mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan pemenuhan di keenam dimensi pelajar Pancasila tersebut. Setelah mempelajari modul ini, ternyata di dalam pembelajaran kita bisa mengintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional, sehingga murid dapat memiliki kesadaran diri untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga ia dapat peduli terhadap orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Jawaban untuk pertanyaan kedua. 3 hal yang penting dan mendasar yang telah saya pelajari pada modul ini. 1. Menerapkan dan mengimplementasikan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Penerapan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, stop, berhenti sejenak, take a break, tarik napas dalam-dalam, observe, amati atau rasakan kondisi yang dialami tubuh, dan proceed, lanjutkan, atau dengan teknik lain yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas maupun di sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Untuk jawaban pertanyaan ketiga, perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan di sekolah. 1. Perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit baik dalam kegiatan kurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler.
2. Melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan berkolaborasi, serta melakukan ice breaking dengan melakukan teknik stop. 2. Perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah dengan cara memodelkan atau menjadi teladan, belajar dengan berbagi praktik baik tentang penerapan KSE di kelas melalui komunitas belajar di sekolah dan berkolaborasi dalam penerapan KSE pada pelaksanaan rapat Dewan Guru di sekolah. Demikian video koneksi antar materi modul 2.2 yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.